Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sekalian, ini salah satu fungsinya untuk menyempurnakan puasa kita selama bulan Ramadan. Karena mungkin ketika berpuasa di bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh, kita tanpa sadar atau sadar melakukan hal-hal yang sebenarnya itu dilarang, yang mengurangi nilai puasa kita, dari ucapan-ucapan yang buruk, ya, mungkin seperti ghibah atau namimah atau mencela atau hal-hal yang sia-sia. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau, Nabi SAW sabda, "Farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minar rafathi wal lahwi wa tu'matan lil masakin." Ya, artinya Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah kepada umatnya sebagai tuhratan lis-shaimi, pembersih bagi orang yang sedang puasa dari ar-rafath. Ar-rafath di sini maksudnya perkataan-perkataan yang tidak pantas, yang keji, yang jorok, yang maksiat, sebagaimana sudah kami contohkan tadi, ya, wallahu, dan juga perbuatan yang sia-sia, ya, tiada guna atau tidak bermanfaat, ya, semua itu dibersihkan oleh zakat fitrah. Zakat yang kita keluarkan yaitu 1 sok, kurang lebih 2,5 kg beras. Karena selama Ramadan, kalau kita mau jujur, ya, selama puasa ini, khususnya saat kita sedang puasa, kita banyak melakukan hal-hal yang mungkin juga itu mempengaruhi nilai puasa kita, ya. Bahkan tidak hanya lisan kita juga, pandangan kita juga, ya, telinga kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk segera membayar zakat fitrah, kalau bisa sesegera mungkin, karena ini sudah hari Ahad. Mungkin hari Kamis itu ada sidang itsbat malam harinya, jadi kalau bisa sebelum itu sudah dibayarkan, karena ada kemungkinan bisa Jumat, bisa Sabtu, ya, supaya kita puasa kita sempurna. Jangan sampai kita puasa tapi tidak bayar zakat. Seorang imam namanya Syekh Sayyid Murtadha Az-Zabidi rahimahullah ta'ala mempermisalkan zakat fitrah itu seperti sujud sahwi. Dia mengatakan begini, menukil dari ucapan Waqi' Ibnu Jarrah. Waqi' Ibnu Jarrah itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi' mengatakan, zakatul fitrati di syahri Ramadan, zakat fitrah itu bagi bulan Ramadan itu kasajdati sahwi lis shalah, seperti sujud sahwi untuk sholat, ya. Tajburu nuqsana as-shaumi kama yajburu sujudu nuqsana as-shalah. Zakat fitrah itu menjaber itu menambal kekurangan-kekurangan pada puasa, sebagaimana sujud sahwi itu menambal kekurangan-kekurangan pada sholat. Jadi kan kalau kita sholat itu, kalau terjadi kekurangan, ya, misalkan harusnya 4 rakaat, terus kita lupa 3 rakaat, itu kan nanti kita nambah 1 rakaat, kemudian nanti sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam, ya, seperti itu.
Dan ini perlu saya sampaikan ya, bahwa sujud sahwi itu tidak berlaku untuk meninggalkan rukun. Ini yang banyak belum paham. Jadi kalau kita sholat meninggalkan rukun itu tidak ada sujud sahwi, Pak, karena sholatnya batal. Mau lupa, mau tidak lupa, sama. Kalau meninggalkan rukun itu sholatnya batal. Misalkan kita sholat di rakaat pertama lupa tidak baca Al-Fatihah, ingat-ingat di rakaat terakhir, itu tidak ada sujud sahwi karena sholatnya batal. Jadi sujud sahwi itu bukan untuk meninggalkan rukun, tapi untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah atau mengurangi dan menambah rakaat saja. Ya. Nah itu untuk menambal kekurangan sholat kita itu dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu asalnya nanti kalau dalam pelajaran fikih sholat itu sebelum salam. Ada kondisi yang setelah salam, itu beberapa kondisi saja, tapi hukum asalnya itu sebelum salam. Nah fungsinya zakat itu seperti itu. Ibaratnya kita puasa itu seperti orang salah dalam sholat, seperti hadis musik di sholati itu ya, orang yang salah sholatnya itu. Kita salah, jumlah rakaatnya salah, kadang menambah, kadang mengurangi, seperti itu. Atau kita meninggalkan sunnah sholat. Kalau sunnah sholat pakai sujud sahwi bisa. Nah, demikian puasa Ramadan kita banyak kekurangan sana sini. Namanya manusia itu tempat salah dan dosa, tempat kekurangan, ya. Dan itu tidak kita pungkiri. Silahkan kita jujur ke diri kita masing-masing selama 30 hari ini. Kita mesti pas puasa, sedang puasa mesti melakukan hal-hal yang sebenarnya itu dilarang, baik disadari atau tidak. Itu caranya disucikan dengan zakat fitrah. Makanya dulu itu ada sebagian ulama, saya membaca tarikh sirah Pak, sebagian ulama itu ada yang puasa Ramadan itu sampai nyepi ke tempat, ke gunung gitu ya, ke tempat-tempat sepi, tidak bertemu manusia supaya tidak berbuat dosa sama sekali. Jadi ya tetap di rumah itu. Maka sebenarnya iktikaf itu juga mengurangi potensi kekurangan dalam puasa itu. Tapi iktikaf yang benar ya. Kalau iktikafnya ngobrol sama iktikaf yang mu'takif yang lain, atau mungkin iktikaf tapi main HP terus, ya, juga tidak afdal seperti ini. Iktikaf tapi main HP WhatsAppan terus, ya, scroll media sosial terus, atau nonton YouTube terus, ya, ini juga kurang pas, ya. Atau ngobrol sesama yang iktikaf, ya, nanti juga berpotensi. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga puasa Ramadan kita yang tinggal beberapa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sempurnakan dengan zakat fitrah, segera saja ditunaikan. Semoga puasa kita menjadi lebih sempurna. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.